Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Fikram Zulkarnain kelas 11 IPA 4 asal SMA Kebangsaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek berkaitan dengan ilmu kimia yang membahas mengenai materi asam dan basa, yaitu menganalisis perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alami melalui beberapa percobaan. Untuk laporan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga kesimpulan sudah saya paparkan pada kali ini. Yang pertama dimulai dari perencanaan. Perencanaan yang saya buat yang pertama mulai dari menelaah dan memahami tugas proyek yang diposting di blog atau menonton video praktik uji coba dan membaca tahap-tahap pengerjaannya. Yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk praktik uji coba indikator larutan. Yang ketiga yaitu melaksanakan praktik uji coba. Yang keempat, menyimpulkan hasil praktik uji coba. Dan yang kelima yaitu mengisi tabel mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan, dan juga kesimpulan. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan, yang pertama, saya mulai dari pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, dimulai dari hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021. Pelaksanaan pertama, saya menghaluskan kunyit bunga trompet dan bunga mawar dalam waktu yang berbeda. Untuk hasil yang diperoleh, yaitu kunyit, bunga trompet, bunga mawar halus bila tercampur dengan air akan mudah terlarut. Untuk pelaksanaan kedua, yaitu memberikan air secukupnya kemudian disaring. Hasil yang diperoleh, ketiga, ampas tanaman terpisah dengan air yang sudah berwarna sesuai dengan warna indikator jenis tanaman yang akan diuji cobakan. Pelaksanaan ketiga, yaitu kemudian memasukkan indikator kunyit ke dalam cup plastik bening. Hal ini juga berlaku untuk larutan bunga trompet dan juga bunga mawar. Untuk hasil yang diperoleh, yaitu memudahkan mengamati perubahan warna yang terjadi pada ketiga indikator larutan. Yang keempat, menyiapkan larutan asam basa. Untuk asam yang saya gunakan asam cuka, penggantinya itu jeruk nipis sebagai pengganti asam cuka. Kemudian larutan deterjen, dan yang terakhir itu larutan garam atau NaCl. Hasil yang diperoleh, larutan siap diuji cobakan. Nah, pelaksanaan kelima yaitu meneteskan ketiga larutan tersebut ke dalam 3 cup plastik tadi dengan terpisah, mulai dari 3 plat air kunyit, 3 plat air bunga trompet, dan 3 plat air bunga mawar. Untuk hasil yang diperoleh, ketiga indikator larutan yang sudah tercampur berubah warna sebelum tercampur dengan larutan asam basa dan juga garam. Yang keenam, yaitu mengamati perubahan warna yang terjadi pada setiap indikator larutan. Hasil yang diperoleh yaitu mendapatkan hasil perubahan warna di setiap larutan. Yang ketujuh yaitu menyimpulkan hasil praktik uji coba. Hasil yang saya peroleh yaitu mendapatkan hasil praktik uji coba. Nah, untuk evaluasi kegiatan pada proyek ini, pada praktik uji coba indikator alami asam basa, kali ini saya lebih memahami mengenai indikator alami asam basa, yaitu mengenai perubahan warna yang terjadi pada kunyit, bunga trompet, bunga mawar yang telah saya campur dan atau diteteskan dengan larutan asam basa dan juga garam atau NaCl. Nah, untuk kesimpulan pada proyek ini, saya akan membahas mengenai tujuan pembelajaran dari proyek ini, yaitu indikator asam basa merupakan senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan yang bertujuan mengetahui kisaran pH di dalam larutan tersebut. Sebuah indikator asam basa tidak mengubah warna dari larutan murni bisa pada konsentrasi ion hidrogen, melainkan hanya pada kisaran konsentrasi ion hidrogen. Nah, kisaran ini merupakan suatu interval perubahan warna yang menandai kisaran pH tersebut. Pada senyawa alam basa ini banyak digunakan sebagai indikator asam basa alami. Beberapa tumbuhan yang bisa diuji cobakan sebagai bahan pembuatan indikator asam basa alami antara lain seperti kubis ungu, kunyit, sirih, serta bunga yang memiliki warna seperti bunga anggrek, kamboja, sepatu, bougainville, asoka, dan juga bunga telang. Nah, untuk membuat indikator asam basa alami sendiri menggunakan tumbuhan antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, menumbuk bagian bunga yang berwarna. Yang kedua, menambahkan sedikit air pada hasil tumbukan sehingga didapatkan ekstrak cair dari bunga tersebut. Yang ketiga itu ekstrak indikator tersebut diambil dengan pipet tetes atau menggunakan sendok kecil, diteteskan dalam wadah yang berisikan indikator larutan yang sudah ditumbuk. Dan yang terakhir yaitu menguji dengan meneteskan larutan asam dan basa pada ekstrak larutan sehingga larutan tersebut bisa berubah warna. Nah, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya dalam presentasi saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.